Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Anastasia Tionatopolega dari kelas 1A Global. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi 1 hingga generasi 5. Analisis perkembangan komputer dari generasi 1 hingga 5 berfokus pada perubahan teknologi, desain, dan aplikasi komputer yang terjadi sepanjang waktu. Setiap generasi membawa inovasi besar yang meningkatkan kapasitas dan efisiensi komputer. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai tahun 1956, yaitu tabung vakum. Dalam teknologi, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk pemrosesan data. Mesin ini besar, mahal, dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Contoh komputer seperti ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan komputer, dan UNIVAC atau Universal Automatic Computer adalah beberapa contoh utama dari generasi pertama. ENIAC yang dirancang untuk keperluan militer memiliki ukuran yang sangat besar dan menggunakan lebih dari 17.000 tabung vakum. Kelebihan dari generasi pertama dapat melakukan perhitungan lebih cepat dibandingkan dengan metode manual, membuka pintu bagi penggunaan komputer untuk berbagai aplikasi teknis dan ilmiah. Kekurangan pada generasi pertama, komputer ini sangat besar, memerlukan perawatan yang intensif dan kurang efisien dalam hal konsumsi daya dan keandalan. Pada generasi pertama, pengaruh sosial dan ekonomi. Generasi pertama komputer menandai dimulainya revolusi komputerisasi, namun teknologi ini hanya bisa diakses oleh pemerintah atau perusahaan besar karena biaya yang sangat tinggi. Generasi kedua dari tahun 1956 sampai tahun 1963. Transistor teknologi. Komputer generasi kedua menggantikan tabung vakum dengan transistor yang jauh lebih kecil, lebih efisien, dan lebih dapat diandalkan. Transistor juga mengurangi kebutuhan daya dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Contoh dari transistor teknologi komputer yaitu IBM 7090 yang digunakan untuk aplikasi ilmiah dan bisnis, serta komputer seperti CDC 1604. Kelebihan pada generasi kedua, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal dibandingkan generasi pertama. Biaya dan konsumsi daya berkurang secara signifikan. Kekurangan dari generasi kedua, meskipun lebih kecil dan lebih efisien, komputer generasi kedua masih sangat besar dan mahal untuk digunakan di banyak sektor. Pengaruh sosial dan ekonomi pada generasi kedua mengarah pada pengembangan sistem komputasi untuk keperluan penelitian ilmiah, militer, dan bisnis. Komputer mulai digunakan di perusahaan-perusahaan besar dan lembaga-lembaga penelitian. Generasi ketiga dari tahun 1964 sampai tahun 1971, yaitu sirkuit terpadu atau IC. Dalam sirkuit terpadu atau IC dapat teknologi pada generasi ketiga. Sirkuit terpadu menggantikan transistor tunggal, kemungkinan integrasi lebih banyak komponen dalam satu chip. Ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Contoh komputer dalam sirkuit terpadu yaitu IBM System per 360, komputer mainframe
pertama yang dapat menjalankan berbagai jenis aplikasi. Kelebihan dari generasi ketiga, komputer lebih kecil, lebih terjangkau, dan lebih efisien. Komputer dapat lebih mudah diproduksi dan dioperasikan. Kekurangan dari generasi ketiga, walaupun lebih terjangkau, komputer masih berukuran besar dan lebih sering digunakan oleh organisasi besar seperti perusahaan dan lembaga pemerintahan. Pada generasi ketiga, pengaruh sosial dan ekonomi, komputer mulai diterima di kalangan bisnis dan industri. Penggunaan komputer lebih meluas di berbagai sektor, termasuk keuangan, manufaktur, dan riset ilmiah. Sistem operasi dan perangkat lunak semakin berkembang untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi. Generasi keempat, dari tahun 1971 sampai tahun 2010. Mikroprosesor. Mikroprosesor teknologi. Generasi keempat menandai revolusi besar dengan munculnya mikroprosesor, yaitu chip tunggal yang mengintegrasikan seluruh unit pemrosesan dalam satu paket kecil. Hal ini kemungkinan pembuatan komputer pribadi atau PC yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih kuat. Contoh komputer mikroprosesor, IBM PC, dan komputer pribadi yang lebih terjangkau. Kelebihan dari generasi keempat, komputer pribadi mulai tersedia bagi konsumen rumah tangga dan usaha kecil. Kecepatan pemrosesan meningkat pesat dan biaya komputer berkurang drastis. Kekurangan generasi keempat, meski komputer lebih kecil dan lebih terjangkau, masih ada ketergantungan pada perangkat keras yang terpisah, seperti monitor dan keyboard. Penggunaan komputer pribadi masih terbatas pada kalangan tertentu yang memiliki pengetahuan teknis. Pada generasi keempat, pengaruh sosial dan ekonomi, komputer pribadi membuka era baru bagi teknologi informasi. Bisnis kecil dan individu mulai mengadopsi komputer untuk memproduktivitas pribadi, pendidikan, dan hiburan. Perkembangan sistem operasi seperti MS-DOS dan Windows mengubah cara untuk berinteraksi dengan komputer. Generasi kelima pada tahun 2010 sekarang, yaitu kecerdasan buatan dan komputasi paralel. Teknologi generasi kelima ditandai dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI, komputasi paralel, komputasi awan, dan komputasi kuantum. Komputer saat ini semakin mampu menangani tugas-tugas kompleks, belajar dan beradaptasi melalui AI dan mesin pembelajaran. Contoh komputer super dan server berbasis komputer awan yang mendukung aplikasi berbasis data besar dan kecerdasan buatan. Ponsel pintar dan perangkat wearable seperti smartwatch juga merupakan produk dari teknologi generasi kelima. Kelebihan dari kecerdasan buatan dan komputasi paralel, komputer kini sangat cepat, lebih efisien, dan semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara terdistribusi, sementara AI dan pembelajaran mesin memungkinkan analisis data yang lebih cerdas dan otomatis. Kekurangan, tantangan utama pada generasi kelima termasuk masalah privasi, keamanan data, serta kebutuhan akan sumber daya yang besar untuk memproses data dalam jumlah besar. Selain itu, pengembangan komputasi kuantum masih berada dalam tahap eksperimen. Pengaruh sosial dan ekonomi, AI dan komputasi awan mengubah industri secara drastis. Teknologi ini mengarah pada otomatis,
berbagai sektor, memperkenalkan konsep smart cities, dan merubah cara orang bekerja, berkomunikasi, serta memperoleh informasi. Teknologi juga memperkenalkan tantangan etika dan kebijakan terkait privasi, pengangguran akibat otomatisasi, serta penggunaan data pribadi. Dari materi yang sudah kita bahas di awal, kesimpulannya yaitu dari generasi pertama hingga ketiga berfokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan ukuran komputer dari mesin besar dan mahal menjadi perangkat yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Teknologi seperti tabung vakum, transistor, dan sirkuit terpadu mengubah komputasi dari mesin sirkuit eksklusif ke sistem yang lebih universal. Generasi keempat membawa komputer ke dalam kehidupan sehari-hari melalui komputer pribadi, kehidupan, dan mikroprosesor, membuka era baru lagi, perangkat yang lebih murah dan lebih terjangkau. Generasi kelima berfokus pada kecerdasan buatan, komputasi awan, dan komputasi kuantum, memperkenalkan perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dengan data dan memperkenalkan tantangan baru terkait etika dan kebijakan teknologi. Setiap generasi menunjukkan kemajuan yang luar biasa, membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup. Sekian materi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.